Divisi Education and Research March FE UNES 2021. Di sini aku pengen memperkenalkan nih, Marketing Podcast. Itu adalah sebuah program kerja baru dari Divisi Edukasi dan Research. Di sini kita akan membahas apa itu marketing, sharing-sharing belajar apa itu marketing. Di sini aku pengen kenalin teman-teman aku nih, pembicara. Teman aja ya, jangan pembicara. Oke teman-teman, perkenalin nama aku Ajeng Istiani. Aku dari Divisi Edukasi and Research juga, dari Fungsionaris March UNES. Terus ada sama saya dari divisi yang sama, nama saya Muhammad Alif Ferdian. Jadi ada Kak Ajeng sama Kak Alif. Yo. Nih pertama kita dari dasar dulu ya. Marketing itu adalah penawaran produk atau jasa ke masyarakat untuk mendapatkan penjualan, meningkatkan penjualan. Macam-macam marketing itu kan ada dua nih, yang offline sama online. Yang offline itu ada personal selling, itu tuh kayak door to door, face to face, mouth to mouth lah. Iya. Tahu kan artinya kan? Tahu. Kalau door to door itu kayak pintu ke pintu, jadi nawarin langsung ke rumah-rumah gitulah. Kalau face to face ya secara langsung lah, direct itu langsung. Nah kalau yang online ini tuh ada digital marketing. Digital marketing itu apa sih Kak? Jadi digital marketing itu kegiatan pemasaran seperti biasa, menawarkan produk, memperkenalkan produk kepada masyarakat. Tapi yang membedakan itu cuma platformnya aja, cuma tempatnya. Jadi platformnya itu digital, kayak di sosial media seperti Instagram. Kalau misal kita lihat story temen tuh swipe terus kan ada selingan itu, ada selingan sponsor iklan atau kalau di YouTube kalau lagi lihat video itu kan ada iklan. Salah satu trik ya. 5 detik itu ya. Skip. Biasanya langsung di skip kan ya. Iya benar banget. Kira-kira seperti itu digital marketing. Nah tujuan dari digital marketing itu sendiri itu untuk kita itu bisa mendapatkan calon pembeli itu secara lebih cepat ya. Seperti kita tahu bersama kan internet itu berkembangnya cepet banget, mulai dari anak-anak, usia dewasa hingga usia tua itu mereka kayak semuanya itu udah familiar sama internet, sehingga nantinya dengan pemasaran dengan digital marketing itu bisa lebih efektif untuk para pengusaha di pandemi kayak gini, apalagi kayak gitu sangat berpengaruh besar lah. Iya. Terus penting gak sih Kak digital marketing untuk sebuah usaha? Jadi digital marketing untuk sebuah usaha di masa seperti ini tuh sangat penting banget ya. Karena seberapa penting tuh bisa dilihat dari manfaatnya. Misalnya contoh, di Indonesia pengguna Instagram itu udah 70 juta dan pengguna Facebook di seluruh dunia itu sekitar 2,7 miliar. Banyak banget. Jadi kan itu jadi kesempatan ya buat yang punya usaha untuk bisa memasarkan produknya dengan bisa diakses oleh banyak orang dengan cepat banget. Dan selain itu ada bisa memantau statistik dari produk kita. Bisa misalnya berapa orang yang lihat produk kita, berapa nonton mungkin ya promosi produk kita gitu. Ngefavoritin gitu ya. Terus kan kita jadi tahu loh produk mana sih yang paling diminati sama konsumen. Terus kita juga bisa tahu mungkin review dari konsumen, kira-kira kurangnya dari produk kita itu apa, lebihnya itu apa, sehingga nantinya itu akan memberikan kemudahan evaluasi untuk ke usaha kita berikutnya. Mungkin kan kalau Kak Alifa, mungkin Kak Alif juga tahu dulu itu kan kalau pemasaran konvensional itu promosinya tuh menggunakan baliho, spanduk kayak gitu dipasang-pasangin. Nah, jadi orang yang mengetahui informasi produk tersebut hanya orang-orang yang melewati tempat terpasangnya si baliho. Nah, beda lagi kalau zaman sekarang. Mungkin kalau kita sekali klik aja, kita tuh udah bisa menyebarkan informasi produk kita itu ke banyak orang. Jadi benar-benar jangkauannya itu luas banget, Kak, kalau kita itu pakai digital marketing. Aku juga sih biasanya kalau belanja online dari luar negeri itu kan ya, kayak dari Cina. Berarti itu efek dari digital marketing. Itu efek dari digital marketing yang sangat cepat banget perkembangannya. Tanpa batas tempat. Nah, mengapa nih anak milenial perlu untuk belajar digital marketing? Kalau kembali lagi ya, anak milenial itu menurut aku itu mereka memiliki pikiran yang terbuka, terus mereka itu suka ngikutin tren-tren gitu loh. Terus mereka itu sadar teknologi kan. Sekarang siapa sih anak milenial yang nggak bisa internet, ibaratnya kayak gitu. Jadi dengan karakteristik yang mereka punya akan memberikan peluang besar apabila mereka itu mau belajar digital marketing yang nantinya
mereka mungkin bisa membuat usaha, membuat bisnis baru, membuat startup yang baru, sehingga peluang mereka untuk sukses di usia muda itu sangat terbuka jika mau belajar digital marketing gitu. Nah, dasar-dasar apa yang harus dimiliki untuk memulai belajar digital marketing? Kalau dasar-dasar mungkin kembali lagi ke diri kita ya. Yang pertama tips dari aku itu harus konsisten, dimana kita itu harus belajar terus-menerus. Apalagi digital marketing itu materinya luas banget ya. Jadi kita itu sedikit demi sedikit itu tetap konsisten sih yang penting. Terus yang kedua itu dinamis, dimana kita itu harus mengikuti perkembangan tren, perkembangan teknologi, dan perkembangan materi-materi dari digital marketingnya supaya kita itu tahu bisa dan merasakan manfaat dari digital marketingnya. Terus yang ketiga itu kita itu harus open minded. Jadi kita itu harus banyak-banyak sharing, mungkin bisa ke kakak kelas kita, bisa ke orang yang lebih tahu tentang digital marketing supaya nantinya tuh mungkin kita bisa menemukan ide-ide baru, strategi-strategi baru untuk kemudahan usaha kita ke depannya kayak gitu. Relasi berarti penting. Relasi itu penting banget. Langkah-langkah belajar digital marketing untuk pemula anak milenial. Mungkin anak pemula sih yang pertama kita harus menentukan target market dulu ya. Mungkin misal nih Kak Alifa mau bikin usaha, kira-kira kalau misal mau buka perlengkapan bayi usahanya, nah kan kalau ditawarin ke teman-teman Kak Alifa itu kurang nggak nyambung, mungkin sempit. Nah, jadi harus punya target market yang tepat. Contohnya itu ke ibu-ibu, mungkin ibu-ibu muda kayak gitu yang baru punya anak gitu. Jadi itu target market itu penting banget. Selain itu kita juga harus mengenali target market kita ya, mungkin usianya kira-kira berapa, jenis kelaminnya mau terfokus ke untuk produk untuk laki-laki atau untuk perempuan kayak gitu, supaya pemasaran yang kita lakukan nantinya juga bakal lebih terfokus. Nah, lebih spesifik, bener banget kata Kak Alif. Misal kita udah punya target market yang jelas, selanjutnya kita itu nentuin produk, kira-kira produk kita itu punya manfaat nggak sih? Produk kita itu ngasih solusi nggak sih ke calon konsumen kita? Karena produk yang baik itu harus produk yang lebih unggul dari pesaingnya, terus produk-produk yang mampu memenuhi kebutuhan dari si calon konsumen. Inovatif gitu, beda dari yang lain. Beda dari yang lain kan biasanya carinya yang unik-unik gitu. Ya, mengupas telur kan ada, pembuka semangka kan banyak. Intinya yang berguna lah. Yang berguna. Jangan asal milih produk. Kalau keren tapi nggak berguna kan ya gimana ya? Mungkin agak susah jualinya. Terus kalau misal mau masuk ke langkah berikutnya itu mungkin kita bisa manfaatin platform yang gampang dulu ya. Mungkin ada WA bisnis. Kan kayak sekarang semua orang punya WA ya. Kalau kita memanfaatkan WA bisnis itu kita udah bisa dapat manfaat kayak katalog produk, terus kita bisa ngatur jadwal bukanya toko kita kayak gitu. Apalagi kan pengguna WhatsApp itu banyak banget ya. Jadi itu sangat potensial sih kalau kita menggunakan WA bisnis. Terus yang kedua mungkin kita bisa menggunakan website. Banyak banget manfaat website untuk usaha kita. Misal kita bisa, kan enak loh kalau punya sendiri, bisa promosi bebas di website kita, terus kita bisa ngisi konten-konten untuk usaha kita. Kalau bisnis yang punya website menurut aku sendiri itu bisa terlihat lebih profesional ya, dan kelihatan serius juga kalau mau jualan. Dan mungkin nanti di websitenya bisa ditambahi dengan email bisnis kayak biar konsumen itu jauh lebih percaya. Contohnya alifafashion@gmail.com itu kan keren dengarnya. Terus mungkin selanjutnya yang bisa dimanfaatin itu media sosial kayak yang udah Kak Alif bilang tadi, pengguna media sosial itu banyak banget, ada Facebook, IG, kita tuh bisa promosi di situ ya. Yang penting kita tetap kayak konsisten buat ngupload produk kita, buat kasih copywriting di mana kita membuat tulisan-tulisan yang mampu mengajak konsumen itu untuk membeli produk kita, mampu membujuk mereka untuk membeli produk kita. Gitu. Itu harus rutin nggak sih Kak? Misalnya kan aku udah ngepost nih produk di suatu marketplace gitu lah. Habis itu cuma dibiarin gitu aja loh. Cuman ngelakuin satu marketing doang. Ya sebenarnya kayak cuma ngupload produk-produk kayak gitu ya mungkin bisa jadi follower kita itu jenuh. Jadi lebih baiknya kita sisipin kayak mungkin tulisan-tulisan atau kata-kata kreatif kayak gitu sehingga mereka itu masih tertarik untuk follow akun kita gitu Pak. Caption penyemangat gitu. Sesuai. Mungkin buat tambahan digital marketing itu ada namanya search engine ya. Kalau search engine, kalau misalnya kita mau beli sesuatu kan tujuan, misalnya kita ke marketplace, ya tujuan pertama kita kan biasanya kan langsung ke search engine-nya atau mesin pencarinya itu. Ya jadi di mesin pencari itu bisa dipelajari agar produk kita itu naik di paling atas gitu loh. Bisa jadi urutan paling pertama. Tapi kalau misal di Google itu kan
search engine paling besar di seluruh dunia kan ada Benar. Google. Nah, jadi di Google itu cuma 10% produk yang bisa mendapat traffic dari di search engine itu cuma ada 10% produk yang mendapat traffic, sisanya itu susah banget dapat traffic. Nah, untuk bisa jadi ke atas itu nanti bisa ikutin podcast kita yang selanjutnya ya sama ahlinya yang bisa Bener menjelaskan. banget, jadi nonton terus aja. Jadi kalau yang search engine itu ngutamain kata kuncinya ya. Kata kunci keywordnya, Keywordnya. supaya produk kita itu muncul di urutan paling atas. Kan biasanya kalau konsumen ya yang dibuka yang urutan paling atas dulu kayak gitu. Misalnya kayak baju Korea keren, muncul. Nah, tempat untuk belajar digital marketing itu di mana sih? Sebenarnya untuk belajar digital marketing itu tempatnya itu sama kayak belajar ilmu-ilmu lainnya ya, ilmu-ilmu lainnya. Kayak bisa cari-cari buku, mungkin artikel-artikel di internet, mungkin bisa lihat video tutorial di YouTube kalau mau belajar sendiri. Kalau mau belajar sama ahlinya ya bisa ikut kelas online, apa seminar, apa ikut forum di digital marketing, itulah. Pokoknya sama deh kayak belajar ilmu lainnya. Sama. Berarti ini tuh gampang sebenarnya kalau Gampang dan diakses. semuanya itu bisa. Sama aku mau nambahin buat yang pengen belajar marketing, jangan lupa buat follow IG-nya March Unes. Di situ kita ada program Go Viral Marketing di mana dari divisi Edukasi and Research kita itu membagikan materi-materi marketing yang up to date di Instagramnya March. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar marketing itu cocok banget. Buat pemula juga cocok banget. Jadi jangan lupa buat follow IG-nya March. IG-nya di mana kali? Sini. Di sini. Nah, untuk episode kali ini mungkin itu aja dulu ya. Selebihnya nanti kalau mau belajar lagi ada episode selanjutnya loh. Jadi ditunggu aja ya. Minum dulu dong sebelum ditutup. Biar lega. Biar santuy. Manis kayak kamu. Oke, tutup aja langsung. Iya. Jadi terima kasih untuk kali ini ya. Waktunya. Buat teman-teman jangan lupa buat saksikan podcast kita berikutnya ya. Mungkin dari kalian tuh ada kesimpulan nggak tentang digital marketing, tentang materi yang udah kita sampaikan hari ini? Jadi digital marketing itu tuh buat sangat penting untuk membantu kita membuat usaha baru agar lebih produktif apalagi di masa pandemi kayak gini kan ya. Keuntungan dari digital marketing juga banyak, itu cakupannya luas, efisien, hemat tempat, memberikan kemudahan dalam evaluasi, itu penting banget juga. Butuh modal yang dikit. Nggak butuh modal juga sih sebenarnya. Asal kita mau belajar gitu. Oke, sekian podcast episode 1 ini. Jangan lupa buat saksikan podcast selanjutnya dari divisi IR. Harapannya semoga nantinya podcast ini bisa berguna bagi teman-teman yang pengen belajar tentang marketing secara lebih dalam. Itu aja kali. Oke, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan. Sekian dari kami divisi Education and Research. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.